Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Ujian satuan pendidikan tingkat SD atau MI sudah semakin dekat. Yuk siapkan diri kalian untuk terus berlatih mengerjakan soal-soal. Salah satu cara terbaiknya adalah dengan mengikuti channel ini. Karena di sini kalian bisa belajar dengan lebih mudah, terarah, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal matematika untuk soal nomor 1 sampai dengan soal 15. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, komen, dan subscribe-nya agar tidak tertinggal video-video dari saya berikutnya. Jangan lupa siapkan buku catatannya, dan mari kita simak videonya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai pembahasan soalnya. Soal nomor 1. 5.250 ditambah 12.645 dikurangi 3.500 sama dengan titik-titik. Teman-teman, di sini ada operasi penjumlahan, ada juga operasi pengurangan. Maka karena penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuat, maka kita kerjakan operasi yang ada di depan terlebih dahulu. 5.250 ditambah 12.645. 5 ditambah 4, 9, 2 ditambah 6, 8. 5 ditambah 2, 7, turunkan 1. Kalau sudah seperti ini, kita kurangkan dengan 3.500. Kita kurangkan, 5 dikurangi 0, 5, 9 dikurangi 0, 9, 8 dikurangi 5 itu 3, 7 dikurangi 3, 4, satunya diturunkan. Maka hasilnya adalah 14.395. Jawabannya B. Lanjut kembali ke soal nomor 2. Faktor persekutuan terbesar atau FPP dari 84 dan 126 dalam bentuk faktorisasi prima adalah titik-titik. Kita cari faktorisasinya dengan menggunakan bahan faktor. Seperti ini teman-teman. 84 dibagi 2, itu kan hasilnya 42. 42 dibagi 2 hasilnya 21. 21 tidak bisa dibagi 2, tetapi masih bisa dibagi 3. Hasilnya itu 7. Nah, 7 ini bilangan prima, berarti stop. Lanjut ke angka 126. 126 itu bisa dibagi 2, hasilnya 63. 63 tidak bisa dibagi 2, tapi bisa dibagi 3. Hasilnya itu 21. 21 masih bisa dibagi 3, hasilnya itu 7. Maka angka 84 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Sedangkan angka 126 itu adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Nah, untuk FPP itu kita cari bilangan yang sama namun dengan pangkat yang lebih kecil. Ini 2 ini kan bilangannya sama, tapi pangkat yang lebih kecil berarti 2. Kemudian cari angka yang sama lagi, angka 3 ini ya, ada 3 pangkat 2, ambil 3. Kali, ini 7, masih ada yang sama. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 dikali 7. Jawabannya itu D. Kita lanjutkan soal nomor 3. Lani, Riri, dan Eci senang mengunjungi perpustakaan. Lani mengunjungi perpustakaan 4 hari sekali. Riri setiap 6 hari sekali dan Eci setiap 8 hari sekali. Jika mereka bertemu di perpustakaan pada tanggal 18 April 2024, mereka akan bertemu kembali di perpustakaan pada tanggal titik-titik. Di sini ada tulisan mereka akan bertemu kembali. Kalau akan bertemu kembali berarti KPK, teman-teman. Pokoknya kalau ada bersama-sama, kapan ketemu lagi, itu KPK ya, teman-teman. Maka kita cari KPK-nya. 4. 4 itu kan bisa dibagi 2, hasilnya 2. Nah, 2 ini sudah. Kemudian 6. 6 itu bisa dibagi 2, hasilnya 3. Berikutnya 8. 8 bisa dibagi 2, hasilnya 4, masih bisa dibagi 2, hasilnya 2. Maka 4 itu 2 pangkat 2. Sedangkan 6 itu 2 dikali 3. Dan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Untuk mencari KPK, rumusnya adalah cari bilangan yang sama. Ini kan 2 ini sama nih. Tapi cari pangkat yang lebih besar. Berarti kita ambil 2 pangkat 3. Kemudian ini ada angka yang berbeda. Kalau ada yang berbeda maka dimasukkan seperti ini. Maka 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2, itu kan 8. 8 kali 3 sama dengan 24.
Tetapi bukan ini yang dicari. 24 ini bukanlah jawaban akhir, karena yang ditanyakan itu adalah pada tanggal berapa mereka akan bertemu lagi. Pertemuannya itu kan tanggal 18 April 2024. Ditambah 24 kan menuju 30 April saja baru 12. Nah, ini baru 12 hari. Nah, di bulan Mei kan harus 12 hari lagi. Berarti 1 ke 12 ya langsung saja 12 Mei 2024. Jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Suatu persegi memiliki panjang sisi 7 cm. Keliling persegi tersebut adalah titik-titik ya. Kita nomor 4 ya. Yang ditanyakan adalah keliling persegi. Keliling persegi itu kan rumusnya keliling sama dengan 4 dikali S. K sama dengan 4 dikali 7. K sama dengan 28. Jawabannya 28, berarti C. Lanjut ke soal nomor 5. Luas persegi panjang ABCD. Di sini panjangnya 17, lebarnya 8. Rumus luas persegi panjang itu kan luas sama dengan panjang dikali lebar. Luas sama dengan panjangnya 17 dikali 8. L sama dengan 17 dikali 8, hasilnya kan 136. Sini satuannya cm persegi. Apakah ada 136? Ada, jawabannya itu adalah A. Lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Besar setiap sudutnya adalah titik-titik. Nah, ini ada tanda ya teman-teman. Kalau ada tanda seperti ini, artinya ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu kan besarnya 180 derajat. Karena ini masing-masing sudutnya itu ada 3, ya berarti nomor 6 itu 180 dibagi 3. Hasilnya adalah 60 derajat. Apakah ada? Ada teman-teman. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Ada bangun segi 5, yang kedua ada bangun segitiga beraturan, yang ketiga itu ada bangun yang berbentuk tidak beraturan, dan yang keempat itu ada segi 8 beraturan. Pertanyaannya adalah bangun datar di atas yang merupakan segi banyak tidak beraturan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bangun satu itu tidak beraturan ya teman-teman, karena panjang sisi dan sudutnya itu tidak sama ini. Ada panjang yang tidak sama. Kemudian yang kedua itu segitiga beraturan, karena semuanya itu sisinya sama dan sudutnya tentu juga sama besar. Kemudian yang ketiga itu bangun yang berbentuk tidak beraturan, karena sudut dan sisinya juga tidak sama ya, berarti ini termasuk segi banyak yang tidak beraturan. Dan yang keempat itu adalah segi 8 beraturan, karena semua sisi dan sudutnya sama besar. Jadi segi banyak tidak beraturan ditunjukkan oleh 1 dan 3. Apakah ada? Jawabannya C ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Bibi memiliki persediaan terigu sebanyak 3/4. Kita tulis dulu. Ada persediaan terigu itu 3/4 kg. Dipakai untuk membuat kue sebanyak 2/4. Dipakai berarti kita kurangkan 2/4. Lalu Bibi membeli lagi terigu sebanyak 1/5. Membeli lagi berarti ditambah 1/5. Terigu yang dimiliki Bibi sekarang adalah titik-titik kilogram. Maka langsung saja dioperasikan. Di sini ada operasi pengurangan, ada operasi penjumlahan. Pengurangan dengan penjumlahan itu sama-sama kuat, maka dikerjakan operasi yang ada di depan terlebih dahulu. Nah, pengurangan itu karena di sini penyebutnya itu sudah sama, ya maka langsung dioperasikan saja. 3 dikurangi 2 ya, pembilangnya saja yang dioperasikan. 3 dikurangi 2 itu kan 1/4. Kemudian ditambah dengan 1/5. Pada operasi penjumlahan pecahan ini, kita lihat penyebutnya tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Pakai kupu-kupu saja langsung seperti ini. 1 dikali 5 itu kan 5. Ditambah 4 dikali 1. Itu kan 4. Per 5 dikali 4 sama dengan 20. 5 ditambah 4 itu sama dengan 9 per 20. Nah, 9 per 20 itu tidak bisa disederhanakan, berarti ya sudah, inilah hasilnya. Apakah ada 9 per 20? Jawabannya ada teman-teman, ini B. Lanjut ke soal nomor 9. Hasil dari 24 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2 adalah titik-titik. Kita kerjakan 24 pangkat 2 artinya ya 24 dikali 24.
24 dikali 24 ditambah 13 dikali 13. Nah, 24 dikali 24 itu kan hasilnya 576. Ditambah dengan 13 dikali 13 hasilnya adalah 169. Maka 576 ditambah dengan 169 hasilnya adalah 745. Apakah ada? Ada teman-teman, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 10. Hasil dari 5/7 dikali 0,25 adalah titik-titik. Di sini permintaannya hasilnya adalah pecahan. Maka ya di sini desimalnya kita jadikan pecahan ya teman-teman. Nomor 10. 5/7 dikali 0,25 sama dengan 5/7 0,25. Di sini ada 2 digit berarti per 100 dikali 25/100. Karena ini perkalian ya maka langsung dikalikan saja. 5 dikali 25 itu 125. Per 7 dikali 100 hasilnya 700. 125/700 itu masih bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi dengan angka 25. 125 itu dibagi 25 itu kan hasilnya 5. Per 700 dibagi 25 itu hasilnya 28. 5/28 itu tidak bisa disederhanakan lagi. Maka ya sudah, ini jawabannya. Apakah ada? Ya ada, jawabannya adalah B. Soal nomor 11. Andi tinggal di Sragen selama 5 tahun 7 bulan. Andi tinggal di Sragen selama titik-titik bulan. Ya berarti tinggal dijadikan bulan semua teman-teman. Maka ini kan 5 tahun. Sedangkan 1 tahunnya itu 12. Berarti 5 dikali 12 ditambah 7. Ya kan? 5 dikali 12 itu kan 60. Ditambah 7. 60 ditambah 7 kan hasilnya 67. Apakah ada teman-teman jawabannya? Ya ada ya, jawabannya itu A. Soal nomor 12. Air sungai sebanyak 36.000 liter mengalir dalam waktu 6 menit. Debit air sungai tersebut adalah air yang mengalir 36.000 itu dibagi dengan waktunya. Waktunya itu kan 6 menit. Berarti 36 dibagi 6 kan 6. Nolnya langsung pindah. Berarti 6.000 liter per menit. Apakah ada jawabannya? Jawabannya itu ada ya. Itu B, 6.000 liter per menit. Kita lanjut kembali ke soal nomor 13. Pak Dedi mengendarai mobil dari Semarang ke Surabaya sejauh 240 km. Pak Dedi berangkat dari Semarang pukul 08.30 dan tiba di Surabaya pukul 14.30. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Dedi adalah titik-titik. Karena yang ditanyakan kecepatan rata-rata, maka rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya itu kan 240. Nah sekarang kita hitung waktunya. Dari jam 8.30 sampai dengan jam 14.30 itu berapa jam? Dari jam 8.30 menuju 14.30 itu kan 6 jam. Berarti 240 dibagi 6. Itu hasilnya adalah 40 km per jam. Apakah ada? Ya ada ini teman-teman, jawabannya itu adalah D. Soal nomor 14. Perbandingan tabungan Caca dan Wahyu adalah 3:5. Jika selisih tabungan mereka adalah Rp100.000, besar tabungan Caca adalah titik-titik. Perbandingannya itu 3:5. 3 itu milik Caca, sedangkan yang 5 itu milik Wahyu. Nah, sekarang selisih, karena selisih maka dikurangi nih, 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3 itu kan hasilnya 2. Jika 2 saja itu 100.000, maka 2X sama dengan 100.000. X sama dengan 100.000 dibagi 2. Itu kan hasilnya 50.000. Ini X. Nah, yang ditanyakan adalah tabungan Caca. Tabungan Caca itu kan perbandingannya 3:5. Ini 5 milik Caca. Berarti 50.000 dikali 5. Hasilnya 250.000. Apakah ada? Nah, ada, jawabannya adalah D. Lanjut kembali ke soal nomor 15. Diketahui jarak Jakarta Solo pada sebuah peta adalah 11 cm. Jika jarak Jakarta Solo yang sebenarnya adalah 550 km,
Skala peta tersebut adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah skala. Untuk menghitung skala, itu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Nah, jarak pada peta itu 11 cm dibagi dengan 550 km. Nah, ini satuannya cm, ini satuannya kilometer. Maka kita ubah menjadi cm. Kilometer ke senti itu kan turunnya 5, berarti ditambahin 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 11 cm dibanding 55 juta cm. Sama dengan 11-nya kita bagi dengan angka 11 itu 1, 55 jutanya kita bagi dengan angka 11 jadinya 5 juta. Berarti perbandingannya adalah 1 dibanding 5 juta. Apakah ada? Jawabannya D. Demikian tadi pembahasan prediksi soal matematika soal nomor 1 sampai dengan 15. Apabila teman-teman suka dengan video pembelajaran seperti ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya serta nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.